Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farizi Anggalesmana dengan NIM lahir 2039. Ingin sedikit menjelaskan terkait kode dari website yang saya buat untuk UTS pemrograman berbasis web pada minggu lalu. Langsung saja. Nah, di sini dia langsung mengarahkan ke form login. Kenapa? Karena pada root kosong, nah dia bakal manggil root yang bernama login, yaitu ini. Dimana /login, kemudian dia bakal manggil show login, fungsi yang ada di page controller. Show login ini, dia bakal nge-return view login, yaitu ini. Kemudian masukkan username, password. Validasi untuk login itu ada di controller, itu ini. Nah, di sini ada user, ini username-nya, kemudian ini password-nya. Jika username dan password itu yang dimasukkan sama pengguna itu sama dengan yang ada di sini, maka dia akan nge-redirect ke dashboard. Kemudian username-nya disimpan atau dibawa ke parameter, ke query parameter itu. Nah, kalau dia tidak sama, nah dia bakal balik lagi ke form login. Kemudian, nah di sini ada dashboard. Ada selamat datang. Ini username-nya di bawah. Kemudian ini untuk query parameternya. Di sini ada total kamar, total pemesanan, dan tamu saat ini. Kemudian tamu yang sedang menginap. Ini untuk tampilan pada dashboard. Kemudian ini tampilan pada pengelolaan kamar, ada kamar hotel, pengelolaan kamar hotel, sama pengelolaan tamu menginap. Nah, di sini baru sekedar tampilannya aja, CRUD-nya belum. Kayak misal tamu edit, belum bisa. Ketika mau tambah, juga belum bisa. Proses checkout, ya sama juga belum bisa. Kemudian untuk profile, seperti ini dia masih menggunakan membawa username yang diinputkan tadi ketika login tadi. Kemudian untuk nah ini data ini diambil dari controller ini, yaitu tamu menginap. Tamu menginap namanya Andi, ID-nya 1, namanya Andi, nomor kamarnya 101, tipe kamar deluxe, terus check-in-nya itu sekian. Nah, ini dimasukkan ke fungsi lain yang bernama show dashboard, yaitu daftar tamu. Di daftar tamu, kemudian di return atau datanya itu dikirim ke dashboard. Yang dikirim ya daftar tamu sama total kamar. Total kamar ini untuk di bagian sini. Jadi ketika ini diklik, dia akan mengarah ke pengelolaan kamar hotel. Ini seperti itu. Ini untuk root-rootnya, jadi ketika /dashboard, nah dia akan manggil fungsi dashboard, kemudian ini diberi nama dashboard. Rute ini tuh diberi nama dashboard. Itu juga dengan pengelolaan, memanggil fungsi pengelolaan. Nah, ini untuk yang checkout tadi. Jadi tombol checkout ini tuh dipanggil di sini. Tapi karena belum ada kayak CRUD-nya, jadi ketika dia pilih yes, nah dia akan kembali ke view pengelolaan. Karena ya di root-nya ini ya yang dipanggil tuh fungsi pengelolaan, show pengelolaan yang ada di page controller. Nah, ini. Nah, dia akan nge-return view tampilan di mana datanya itu yang dikirim ya username, terus data kamar hotel ini, yaitu data kamar yang ini,
sama daftar tamu. Daftar tamu tadi yang atas, yang ini, tamu menginap. Kemudian agar bisa tampil di view menggunakan looping seperti ini, loopingnya. Data as item menggunakan if else untuk status yang bagian ini. Jadi kalau statusnya tersedia ya dia akan warna hijau seperti ini. Kalau statusnya terisi ya dia akan warna merah. Kalau dalam perbaikan dia akan warna kuning. Seperti itu. Kemudian untuk yang profile sebelah sini, ini untuk div yang bagian bawah sendiri. Kemudian ini div yang bagian tengah sini. Kemudian ini yang paling atas. Di sini menggunakan extend, section, dan section content. Ini menggunakan layout master yang ada di app, layout app. Ada yield, title, mini project Laravel, dan yield content. Karena ya ini tuh induknya, kelas parentnya lah. Makanya ketika di kelas anaknya, ke subkelasnya itu dia pakai extend dari layout app dari sini. Begitu juga dengan pengelolaan layout app, extend, kemudian di profile juga menggunakan layout app. Ketika diklik, nah dia akan mengarah ke app, layout app. Kemudian untuk section ini tadi karena ini subclass ya, jadi ya menggunakan section, kemudian konten sama, bukan sama sih, kalau layout masternya itu dia menggunakan yield content seperti itu. Dan ini untuk navbarnya, navbar saya itu tidak di atas ya, tapi di samping, jadi menggunakan side seperti ini. Oke, kemudian untuk pengelolaan tamu ini juga sama di bagian dashboard. Cara manggilnya itu dia pakai looping ya, or else daftar tamu dialiaskan menjadi tamu, kemudian ya dipanggil seperti ini. Ini kalau tidak ada tamu, data tamu di page controller, di sini kosong ya dia akan menampilkan mana tadi dashboard, tidak ada tamu yang sedang menginap. Oke, mungkin apa lagi ya? Ya ini untuk fungsi login ya. Yang tadi itu validasi login. Ini untuk fungsi menampilkan dashboard, ini menampilkan pengelolaan, ini menampilkan profile, kemudian ini untuk logout. Nah, dia akan menghapus session username yang sudah diinputkan ketika login, dihapus. Nah, kemudian dia akan nge-redirect ke halaman login. Oh ya, di sini ada tombol lagi kelola tamu. Nah, dia juga akan nge-redirect halamannya ke pengelolaan, ke sini. Mungkin ya itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, saya izin undur diri. Terima kasih.